بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa iman, Islam dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman, dan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan orang-orang yang beriman tersebut dari kegelapan menuju kepada cahaya, menuju kepada an-nur. Sedangkan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka adalah at-taghut. Taghut adalah syaitan. Yang dilakukan oleh syaitan tersebut adalah mengeluarkan mereka orang-orang kafir tersebut daripada cahaya menuju kepada kegelapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika ashabun nar. Mereka ini setan dan wali-walinya taghut, dan wali-walinya taghut ini tadi ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka ini akan kekal berada di dalam neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah lah sebagai penolong orang-orang yang beriman, dan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan orang-orang tersebut daripada kegelapan menuju kepada cahaya, mengeluarkan orang-orang tersebut dari kesesatan menuju kepada hidayah, mengeluarkan orang-orang tersebut daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, mengeluarkan orang-orang tersebut daripada kekafiran menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita, tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu keluar daripada kesesatan menuju kepada hidayah, yang mampu keluar daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, yang mampu keluar daripada kekafiran menuju kepada keimanan, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak usah terlalu pede, karena kita tidak akan mampu untuk keluar dari kesesatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan an-nur di dalam ayat Al-Baqarah 257 ini adalah al-hidayah, al-iman, dan juga at-tauhid. Ini yang dimaksud dengan an-nur, yang dimaksud dengan cahaya tersebut. Dan ini adalah perkara yang kita tidak akan mampu tadi dikatakan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia Allah. Ketika Allah mengeluarkan manusia dari kesesatan, mengeluarkan manusia daripada kesyirikan, mengeluarkan manusia daripada kekufuran menuju kepada cahaya iman, hidayah dan tauhid, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kenapa manusia perlu ditolong oleh Allah? Kenapa mereka perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada itu semua? Karena sejatinya kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya tidak mengerti apa itu hidayah. Kita tidak tahu apa itu iman. Kita tidak tahu apa itu tauhid, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Lalu apa bentuk pertolongan Allah? Apa wujud pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya? Pertolongan Allah adalah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Artinya dengan Al-Qur'an ini tadi, maka manusia akan bisa mencapai
atau keluar daripada kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Yahdi bihillah, Allah menunjuki mereka ini tadi. Allah mengeluarkan mereka ini tadi daripada kejelekan-kejelekan yang tadi, daripada kesesatan, daripada kekafiran, daripada kesyirikan dengan Al-Quran. Allah keluarkan mereka ini dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Untuk orang-orang yang mengikuti atau mengambil keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti subulas salam, mengikuti jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih, dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dengan kekuatan kita. Maka hari ini kalau kita ini merasa diri kita berada di atas tauhid, berada di atas keimanan, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang pilihan yang Allah izinkan bagi diri kita untuk bisa mengenal itu semua. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka itu kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan bukti lagi bahwasanya kita tidak kenal dengan apa itu hidayah, apa itu iman, apa itu tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, "Ma kunta tadri mal kitaba walal iman." Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah, khitab ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitaba walal iman." Engkau, kalian tidak kenal dengan apa itu kitab. Kalian tidak mengerti dengan apa itu iman. Kita tidak tahu, kita jahil dengan itu semua. Tidak faham kita dengan iman, tidak faham kita dengan segala macam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya tersebut. Sedikit pun kita tidak faham. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin ja'alnahu nura." Akan tetapi Allah menjadikan Al-Qur'an yang sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini nuran, sebagai cahaya bagi kalian. Yahdi bihi man nasha'u, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Yang dengan Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan semua itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan Quran. Al-Quran Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya diberikan kepada umatnya. Maka ini sebuah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah, siapa yang ingin Allah bebaskan daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, siapa mereka yang ingin Allah keluarkan daripada kekafiran menuju kepada keimanan, dekatlah dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fahami makna-makna Al-Quran, lalu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika ini kita dapatkan, dijamin kita pasti akan mendapatkan cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cahaya seperti lampu, kalau listriknya habis lalu lampunya mati. Cahaya Allah bukan seperti lampu minyak, yang minyaknya habis lampu itu akan redup. Cahaya Allah bukan seperti matahari, ketika datang malam maka dia tidak akan bercahaya lagi. Tetapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya yang sempurna, cahaya yang hakiki, cahaya yang dia akan menyinari kehidupan manusia di dalam hidupnya, di dalam alam kuburnya, bahkan nanti ketika mereka berada di akhirat. Cahaya Allah akan selalu ada bersama orang-orang yang Allah keluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyaynah." Dan tidaklah mereka ini tadi yang mati tadi, orang-orang yang mati tadi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan mereka. Waja'alna lahu nura, lalu Allah jadikan untuk mereka ini cahaya, yakni hidayah.
Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka yang tidak dapat hidayah itu sejatinya adalah orang-orang mati. Meskipun mereka dapat berjalan di muka bumi, mereka makan di muka bumi, mereka beranak pinak di muka bumi, tapi tanpa hidayah mereka dianggap orang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahu nuran, lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan mereka dengan cahaya Allah ini tadi, mereka berjalan di antara manusia. Artinya dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Allah berupa hidayah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Lalu orang ini mati. Mati dia masuk ke dalam kubur. Apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra. Orang-orang beriman itu kalau mati di dalam kubur mereka itu seperti di dalam kebun yang hijau. Yurahhibu lahu qabrah 70 dhira'an. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kubur mereka itu selebar 70 dhira', 70 hasta. Wa yunawwiru lahu kal qamari lailatal badr. Dan di dalam kuburnya orang-orang beriman yang waktu mereka berjalan di atas dunia ini dalam keadaan mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya mereka akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sinar yang seperti terangnya bulan purnama di waktu dia sempurna. Ini sinar orang-orang yang ada di dalam kuburnya ketika orang-orang ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata di akhirat mereka mendapatkan cahaya lagi. Karena sesungguhnya kita ini nanti berjalan, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian ini kecuali akan melewati punggung neraka jahanam. Kalian akan melewati sirat, dan sirat itu gelap. Sirat itu gelap gulita. Dan ketika orang yang ingin selamat di dalam melewati sirat, mereka harus punya cahaya. Siapa yang akan memberikan cahaya kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Dan nanti kalian akan lihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu, nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu memancar baina aydihim, di depan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan kepada orang-orang ini ketika mereka lewat di atas sirat dengan cahaya yang begitu terang, dikatakan busyrakumul yauma. Kabar gembira untuk kalian. Kegembiraan untuk kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kabar gembira adalah surga yang akan kalian dapatkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan kalian akan kekal di dalamnya. Ini cahaya Allah. Orang yang mencari cahaya Allah, dia akan dapatkan di 3 tempat. Di dunia dia dapatkan, di kuburnya mereka dapatkan, di akhirat mereka akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita, siapa mereka yang berhak atas cahaya Allah? Kita berharap kita ini dapat cahayanya Allah. Lalu amal apa yang akan bisa menjadikan diri kita ini mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak amal. Kita akan sebutkan beberapa saja amal dari amal-amal yang akan menjadikan orang mendapatkan cahaya di dalam kehidupan mereka, di dalam kubur mereka, dan nanti ketika mereka berada di akhirat. Yang pertama adalah ashabul Quran. Orang-orang yang mereka ini membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia membaca Al-Quran, menghafalkannya, mentadabburinya, memahami isi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka, ini adalah amalan yang istimewa. Karena Al-Quran adalah kitab yang istimewa. Dia kalamullah yang Allah turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Al-Quran, mengistimewakan Al-Quran, menjadikan waktu untuk mereka ini ada khusus untuk Al-Quran, maka orang ini dijamin akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang seperti ini, yang membaca, memahami, menghafalkan, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak mereka, mereka ini dikatakan sebagai ahlullah. Ahlullah maknanya adalah orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ahliyina minan nas."
Sesungguhnya Allah itu punya ahliyin, punya orang-orang khusus dari kalangan manusia. Qalu manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang menjadi orang khususnya Allah? Maka Nabi pun menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka itu adalah ahli Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Hum ahlullah, mereka ini orang-orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasatuh, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan ragu untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jangan ragu untuk menjadikan diri kita ini berhias dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya ini akan menjadikan diri kita orang-orang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang-orang yang ahlullah atau ashabul Quran. Nabi mengatakan, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bih. Orang yang membaca Al-Quran, yakni menghafalkan Al-Quran, wa ta'allamahu, dan mereka ini mempelajari dalam artian memahami isi Al-Quran, wa amila bih, lalu mereka amalkan apa yang mereka dapatkan daripada Al-Quran. Karena hari ini kita ini kalau sudah disuruh mengamalkan Al-Quran itu insya Allah gampang. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan harta, berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan urusan kesukaan kita akan pinggirkan Al-Quran. Kita tidak pakai itu Al-Quran. Kita lebih mementingkan dunia kita. Kita lebih mementingkan amwal milik-milik kita. Tapi ketika berurusan dengan yang lain-lainnya, kita akan tunduk dengan Al-Quran. Padahal yang dimaksud sebagai ahlullah, semua perkara Al-Quran dijadikannya pedoman bagi mereka ini. Ulbisa yaumal qiyamah tajam min nur. Nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Daw'uhu mithlu daw'is syamsi. Cahayanya seperti cahaya matahari. Mahkota yang dipakai oleh ahlul Quran, oleh khasatullah ini tadi, orang-orang khusus di sisi Allah ini tadi adalah seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatan. Dan orang tuanya, Masya Allah, bukan hanya dia yang mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran. Orang tuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan baju kebesaran. La taqumu bihimad dunya. Tidak ada baju seperti ini di dunia. Atau tidak bisa ini diukur dengan ada yang ada di dunia. Tidak sebanding dengan dunia. Baju yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulan. Maka dua orang tua ini pun terkejut. Dua orang tua ini pun kaget. Ya Allah, dari mana baju ini kami dapatkan? Amal apa yang aku lakukan, wahai Allah, sehingga aku berhak untuk mendapatkan baju yang begitu istimewa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bi akhdi waladikumal Qur'an. Dengan sebab anak-anakmu yang dekat dengan Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan daripada akhlak-akhlak mereka. Maka dengan sebab apa yang dilakukan oleh anakmu, kalian mendapatkan bagian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan orang tuanya menjadikan dapat kecipratan kebaikan daripada Al-Qurannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang benar, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Tidak akan pernah tidak mulia. Siapa malaikat yang paling mulia? Kenapa dia menjadi mulia? Karena dia turun membawa Al-Quran. Siapa atau apa hari yang paling mulia? Malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dia menjadi mulia? Karena Al-Quran turun pada saat itu. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi paling mulia? Karena Al-Quran turun di bulan itu. Negeri apa yang paling mulia? Makkah Al-Mukarramah. Kenapa dia menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada tempat itu. Siapa manusia yang paling mulia? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa beliau menjadi mulia? Dengan sebab beliau mendapatkan Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran turun kepada beliau dan sebab beliau menyampaikan Al-Quran. Artinya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran dijamin pasti dia akan menjadi yang paling mulia. Maka kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya, dekatlah dengan Al-Quran. Jadilah orang-orang yang kecanduan dengan Al-Quran. Artinya kita ini kalau sehari kadang membuka gadget kan
pina pusing kalau. Jadilah orang yang kecanduan ketika satu hari kita tidak membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi gelisah. Maka insya Allah itu akan menjadikan diri kita orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang pertama. Dekatkan dengan Al-Quran. Mungkin kita, anak-anak kita hari ini kita sekolahkan untuk sekolahan yang khusus di dalam mempelajari Al-Quran. Kita berharap mungkin kita bukan waktunya dulu. Kita oleh bapak kita tidak diberikan kesempatan yang seperti itu. Hari ini kita berikan kesempatan itu kepada anak-anak kita. Dan kita pun pasti akan mendapatkan kebaikan. Dengan sebab anak-anak kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi. Artinya orang-orang yang rutin membaca surat ini akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan cahaya bagi orang yang rajin membaca Al-Kahfi ini cahayanya, sinarnya luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, "Man qara'a suratal kahf kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila al-Makkah." Orang yang membaca surat Al-Kahfi mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat kelak dari tempatnya dia berdiri sampai nanti jauhnya sampai ke Ka'bah. Dalam riwayat lain dikatakan min qadamaih, dari dua kakinya sampai inanis sama, sampai ke langit cahaya mereka ini yang mereka dapatkan. Wa man qara'a bi 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallit alaihi. Dan siapa yang membaca 10 ayat daripada akhir surat Al-Kahfi, lalu Dajjal keluar, maka Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang ini tadi. Ini keutamaan. Selain dia mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya daripada Ad-Dajjal. Dajjal fitnah yang paling besar. Fitnah terbesar mulai diciptakan manusia sampai hari kiamat, tidak ada yang lebih besar daripada fitnah Ad-Dajjal. Bahkan setiap nabi mengingatkan umatnya harus berhati-hati dari makhluk yang bernama Dajjal. Masya Allah. Tapi Allah akan memberikan perlindungan. Di riwayat lain dikatakan barang siapa yang membaca 10 ayat yang awal daripada surat Al-Kahfi. Di riwayat lain dikatakan siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi. Di riwayat lain dikatakan siapa yang menghafalkan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Artinya banyak riwayat. Terus kayak apa Ustaz kalau sudah banyak riwayat kayak ini? Ya sudah, khuruju minal khilaf aula. Keluar daripada perselisihan itu utama. Maka caranya seperti apa? Kalau tadi ada dalilnya membaca dan menghafalkan 10 ayat pertama, ada dalil yang membaca dan menghafalkan 10 ayat terakhir, hafalkan aja sudah kedua-duanya. Ya kalau ini khuruj minal khilaf. Dan ini aula, ini lebih utama. Jadi 10 ayat pertama dihafalkan, 10 ayat terakhir juga dihafalkan, selesai. Tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Dan ini adalah perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Lalu ada sebuah riwayat, dan jangan kaget lah kalau menjelaskan ini karena pindah kaget-kaget ya kalau ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya man qara'a suratal kahf lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau malam Jumat atau pada hari Jumatnya, adha'a lahu min nur, akan disinari dengan cahaya fima bainahu wa baina baitil atiq, antara dirinya sampai nanti pada Baitul Atiq. Baitul Atiq ini Ka'bah. Hadis ini yang biasa kita amalkan, ya kan? Apa status hadis ini? Saya akan menjelaskan pendapat para ulama tentang hadis ini tadi dan beberapa perselisihan di antara para ulama. Ini sekedar semata-mata mencari ridhonya Allah agar kita faham, agar kita mengerti tentang ilmu ini tadi. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif oleh dikatakan sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, hadis ini hasan. Tapi yang rajih, hadis ini adalah mauquf. Apa hadis mauquf? Hadis mauquf itu hadis yang tidak bersambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mauquf diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya apa yang dikatakan man qara'a suratal kahf lailatal jum'ah ini tadi, ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan perkataan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berasal dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Kaget gak, Pak? Sedikit kaget. Oh ya. Dan kemudian yang rajih adalah mauquf. Lalu kemudian apa lagi maksudnya? Dari sisi sanad dia dhaif atau mauquf yang paling rajih. Dari sisi isinya, man qara'a surat al-kahf lailatal jum'ah, malam Jumat yang disebutkan, ini menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang lebih umum, seperti hadis pertama tadi yang saya sampaikan, man qara'a surat al-kahf kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Orang yang membaca surat Al-Kahfi dapat cahaya tadi, tidak disebutkan di sini kalimat hari Jumat atau malam Jumat, tidak disebutkan. Kenapa bisa jadi ada perkataan hari Jumat? Kalau kita melihat hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri diambil hadisnya oleh Qais bin Ubbad. Qais bin Ubbad diambil hadisnya oleh Abu Mijlas. Abu Mijlas diambil hadisnya oleh Abu Hashim. Dan dari Abu Hashim inilah terpecah kemudian hadis ini. Sa'id bin Mansur meriwayatkan hadis ini dengan kalimat Lailatul Jum'ah. Sa'id bin Mansur siapa? Perawi yang sahih mengatakan Lailatul Jum'ah. Tapi Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lainnya itu mengatakan hasama hadisnya, tapi tidak dikatakan malam Jumat di dalamnya. Lalu di mana letak perbedaannya? Antara Sa'id bin Mansur dengan Sufyan Ats-Tsauri itu lebih kuat kedudukannya Sufyan Ats-Tsauri. Maka dalam ilmu hadis, kalau ada dua perawi yang meriwayatkan sesuatu yang berselisihan, lalu yang satu perawinya itu lebih kuat, maka yang diambil yang lebih kuat. Dan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri tidak menyebutkan hari Jumat ataupun malam Jumat. Makanya riwayat Sa'id bin Mansur dari Abu Hashim sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini dikatakan dalam ilmu hadis sebagai tafarrud. Apa tafarrud itu? Bersendirian, nyeleneh. Nah, kalau bahasa Jawanya nyeleneh, pina apa? Belelain gitu. Nah, belelain, menyelisihi perawi-perawi yang kuat yang lain. Maka dikatakan oleh para ulama, maka apa kesimpulan daripada ini? Dan bukti lain selain ini lebih kuat, di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada riwayat yang menjelaskan tentang surat Al-Kahfi. Ketika seorang sahabat membaca surat Al-Kahfi lalu turun seperti kabut dari langit. Ketika kabut ini turun, beliau punya kuda. Kudanya ini terus loncat-loncat hendak lepas. Dan ketika kudanya ini loncat-loncat, ada anaknya tidur di dekat kandang kuda tadi itu. Karena beliau ini takut anaknya terinjak oleh kuda, maka beliau berhenti membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Kahfi ini tadi. Besoknya baru dikatakan kepada Nabi, wahai Nabi, seperti ini yang aku alami. Maka Nabi mengatakan, itu rahmat sedang turun, kata Nabi. Itu malaikat yang membawa rahmat sedang turun ke tempatmu. Harusnya terus baca, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini pun tidak disebutkan hari Jumat. Lalu bagaimana kesimpulannya Ustadz kalau tidak hari Jumat atau malam Jumat? Surat Al-Kahfi baca saben hari, kata Bapak. Hendak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, silahkan. Kenapa? Karena hadis yang lebih kuat mengatakan bahwasanya tidak ada hari tersebut. Hadis yang mengatakan hari, seandainya dikatakan sahih, dia adalah mauquf. Sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hanya perkataan seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi baca, terserah pian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, terserah baca aja. Tidak ada masalah. Ini pendapat ini dijelaskan oleh ulama mutaakhirin termasuk Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Syekh Mustafa Al-Adawi. Ini hafizahumullah ta'ala, ini semua mereka menjelaskan yang seperti ini. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya jadi kalau usah terkajut-kajut dulu Pak lah. Terus kayak apa Ustaz ulun ini saben malam Jumat lawan Jumat bacanya. Ada lagi pendapat yang kedua. Ini pendapatnya Syekh Albani. Syekh Albani berpendapat bahwasanya Syekh Albani mengakui hadis ini adalah mauquf. Syekh Albani mengakui hadis ini mauquf. Ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Syekh Albani,
hadis mauquf ini dihukumi marfu'. Ya kan? Ini hukumnya hukum marfu'. Kenapa? Karena kata Syekh Albani tidak mungkin yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan sesuatu yang bersumber dari dirinya. Kira-kira ini juga bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sering disebarkan. Ini yang sering dibicarakan yang ini, sehingga kita banyak yang mengamalkannya pada saat hari Jumat ataupun malam Jumat. Sedangkan yang lain yang berbeda dengan ini tidak pernah disampaikan atau jarang disampaikan. Padahal seharusnya umat tahu. Sehingga apa? Sehingga umat itu jadi bisa legowo, sudah hatinya ini bisa lapang dada. Kan kalau orang tidak ngerti, ada orang baca Al-Kahfi, hari apa ini baca Al-Kahfi? Hari Sabtu jadinya. Oh, aneh-aneh. Al-Kahfi itu baca malam Jumat atau hari Jumat. Tapi kalau sudah tahu seperti ini kan, sampean mau baca hari Jumat, antum mau baca hari Jumat, mau baca malam Jumat. Terus ada si fulan yang baca hari Rebo, ada si fulan lagi yang baca hari Ahad. Maka kita jadi tahu, ini boleh saja. Dan tetap, ganjarannya tetap akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, mulai dari tempatnya sampai ke langit atau sampai ke Baitul Atiq. Nah, ini beberapa penjelasan. Artinya ini bukan untuk diperdebatkan, tidak. Tapi ini untuk sekedar murni untuk pemahaman keilmuan kita, supaya kita ini faham dengan apa yang dibicarakan oleh para ulama kita. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, yang akan menjadikan seseorang mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah orang-orang yang adil, baik dalam muamalah ataupun di dalam hukum. Adil mereka ini. Dan adil itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kepada orang-orang yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan adil ini bukan kepada sahib, bukan kepada kawan saja, tidak. Allah katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai menjadikan permusuhan kalian dengan satu kaum. Saya musuhan dengan antum, saya musuhan dengan antum, antum musuhan dengan si fulan. Jangan sampai permusuhan pian-pian ini tadi menjadikan diri kita bersikap tidak adil kepada orang yang kita musuhi. Ini ajaran Islam. Kepada musuh yang datang membawa senjatanya akan membunuh kita, akan menghancurkan kita, kita disuruh adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kabarkan, i'dilu, diulangi lagi oleh Allah. Disuruh adil, lalu diulangi lagi, i'dilu, adillah kalian, kata Allah. Huwa aqrabu littaqwa. Kalau kalian adil, itu dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam, adil. Jadi kalau ada orang yang ngawur-ngawur, yang segala macam mengatasnamakan Islam, Islam berlepas diri dari mereka. Islam tidak punya ajaran yang tidak adil. Islam tidak pernah menzalimi orang. Islam selalu bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang adil ini tadi, baik di dalam muamalah mereka, baik di dalam hukum, ketika mereka menjadi orang-orang yang diberikan kedudukan untuk memutuskan hukum, lalu mereka berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabarkan oleh Nabi akan memberikan bonus kepada orang ini berupa cahaya. Seperti apa cahayanya? Rasul mengatakan, innal muqsitina fid dunya ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil ketika mereka berada di dunia, nanti mereka akan didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar yang terbuat dari nur. Mimbarnya terbuat dari cahaya. Lain ini kayu apa? Ramin ya. Kalau ini jati binanya. Ini min nur, dari cahaya. Apa namanya? Mimbar mereka ini dari cahaya. Di mana letak mimbar tersebut? An yaminir rahmani azza wa jal. Mereka diletakkan di sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Orang-orang yang adil di dalam hukum mereka, di dalam keluarga mereka, dan di dalam orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka, atau orang-orang yang mereka pimpin. Adil mereka. Maka ini balasan bagi mereka oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil kepada keluarga. Kalau kita bicara adil di dalam hukum, sudah ada yang jadi hakim ya, kalau ada yang jadi pemerintah, ya kan? Ada yang jadi menteri kan? Ada kalau jadi hakim, jaksa, tidak ada.
pensiunan jaksa mungkin. Nah, ini harus adil. Adil di dalam urusan ini tadi. Dapat mimbar dari cahaya. Bagi kita yang paling gampang adalah adil di dalam keluarga kita. Adil kepada anak-anak kita. Dalam pemberian kepada anak-anak kita harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Karena boleh disimpan. Nah, disimpan di bawah. Jangan kelihatan lawan ading ikam. Jangan kelihatan lawan kakak ikam. Jangan berbuat seperti itu. Menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini keadilan. Baik dalam urusan keluarga pun kita harus adil. Atau mungkin yang punya istri 2, 3, ada? Ada. Harus adil. Kalau kada adil pian kada dapat cahaya, bahunya miring lagi kayak apa? Ya kan, kalau di dunia ini bisa aja miring-miring diwarasakan ya kan. Tapi kalau di akhirat bahunya miring, gelap lagi tidak dapat cahaya. Nah, orang-orang yang adil di dalam keluarganya ini akan mendapatkan kebaikan seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang saling cinta ini, saling peduli, saling berkumpul di dunia ini di dalam ketaatan kepada Allah. Kita berharap kumpulnya kita di tempat ini adalah kumpul karena saling cinta dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Karena kalau yang lain-lain diinginkan, ya sudah kita dapat di situ saja. Karena ada orang kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Wahai Allah, berikan aku kebaikan di dunia ini. Berikan aku kebaikan. Semua kebaikan berikan kepadaku. Tapi kata Allah, "Wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Mereka tidak punya bagian nanti di akhirat. Yang kita inginkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia ingin kita dapatkan. Wa fil akhirati hasanah. Kita di akhirat pun ingin kebaikan. Artinya disusun hati ini agar berniat, agar menjadi orang-orang yang bisa mencintai saudaranya. Yang bisa saling peduli dengan saudaranya. Karena saudara-saudara sesama muslim ini saudara-saudara kita semua. Yang kita harus peduli dengan mereka. Jangan kena ribut umpat Ukraina apa umpat Rusia. Suruh perang, suruh mati semuanyaan mereka itu. Kita tidak perlu ikut dengan mereka ini tadi. Iya kan? Allahumma qtulil zalimina bil zalimin. Wakhruj al muslimin min bainihim salimin. Wahai Allah, hancurkan orang zalim itu dengan orang zalim. Dan keluarkan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman dari antara mereka itu dalam keadaan selamat. Ya kan? Oh, ini Rusia ini Ustaz. Rum yang disebutkan di dalam hadis. Ya ente coba baca di situ itu lihat di Suriah Ahlu Sunnah dibantai habis oleh Rusia. Hendak didukung. Sudah biarnya perang saurangan di situ. Ya kan? Kita kayaknya yang bekipas matian kurang musuhnya. Ya kan? Kayak itu aja. Ini orang-orang yang saling cinta bukan di tempat seperti itu. Cinta itu di atas agama Allah. Cinta itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta dengan antum dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kecintaan kita itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita menjadi orang-orang yang saling cinta. Dan orang-orang seperti ini dikatakan di dalam hadis, mereka akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Rasul mengatakan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah, karena sama-sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaih, berpisahnya mereka pun dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat naungan pada hari kiamat. Masya Allah. Ini sesama muslim kita harus seperti itu, saling cinta, saling peduli. Tidak usah dilihati organisasinya apa, tidak usah dilihati yang embel-embelnya apa, yang penting inti muslim, saudara anak, khalas. Ya kan? Kita akan membela mereka, saudara-saudara kita sesama muslim. Selain itu, naungan yang mereka dapatkan, Allah juga akan memberikan kepada mereka ini cahaya. Seperti apa bentuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Cahaya yang luar biasa. Sampai-sampai ketika pada saat mereka ini berada di tempat mereka yang ada cahayanya, para nabi ini orang-orang yang istimewa, iri melihat mereka ini. Para siddiq iri melihat mereka. Para syahid iri melihat mereka.
dengan sebab istimewanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi julasa'a yaumal qiyamah an yaminil arsy." Allah ini punya orang-orang yang duduk tadi ajulasa, ya kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala di sebelah kanannya arsy. Arsy ini singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ala manabir min nur, ala manabir min nur. Mereka ini ada di sebelah kanannya arsy-nya Allah dalam keadaan berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wujuhuhum min nur. Cahaya mereka Allah jadikan dari cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada wala siddiqin. Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, mereka bukan as-siddiq, bukan. Mereka bukan orang-orang seperti ini. Qalu ya Rasulullah man hum? Kalau sampai ada orang mendapatkan keistimewaan seperti ini, siapa mereka ini wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan kepada mereka, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum al-mutahabbuna bi jalalillahi taala. Mereka inilah orang yang saling cinta dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta dengan sebab sama-sama taat. Saling cinta dengan sebab sama-sama bertauhid, sama-sama mengerti tentang tauhid, sama-sama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saling cinta mereka ini. Maka mereka terletakkan di sebelah kanan arsy-nya Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wajah mereka pun dijadikan bercahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para anbiya, para siddiq, para syuhada iri melihat apa yang mereka dapatkan ini. Masya Allah. Yang bisa bikin nabi iri, para syuhada iri, as-siddiq iri, ini sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ini yang perlu kita usahakan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir yang wali-wali mereka ini adalah taghut. Mereka tidak pernah akan mendapatkan cahaya. Gelap mereka ini, wajah mereka gelap, hidup mereka di akhirat gelap, dan akhir mereka berada di dalam api neraka jahanam yang juga gelap. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik ini penipu, ya kan? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, lalu nanti Allah akan menipu. Seperti apa tipuan Allah? Allah nanti akan berikan mereka ini cahaya. Lalu mereka senang berjalan di atas sirat. Setelah itu mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya tersebut. Mereka pun kebingungan, mana cahayanya tidak ada lagi. Yang inilah bentuk tipuan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab di dunia mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ini kira-kira amalan-amalan yang akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sedikit masalah uban. Uban ini juga dikatakan sebagai cahaya. Rasul mengatakan asyaibu nurul mu'min. Uban itu cahayanya orang-orang beriman, sehingga uban itu dilarang untuk dicabuti. La tamtifu syaiba ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim itu punya uban. Di dalam Islam ini dia punya uban, maka ubannya ini akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Jangan sambil mencari kutuk sambil mencari uban dicabuti. Gatal Ustaz kalau beruban ini. Gatal-gatal biarkan saja. Nabi pernah melihat orang seperti itu, nyabut-nyabut uban. Maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaa'a falyantif nurah." Kalau kamu mau, cabut saja itu cahaya untukmu nanti pada hari kiamat. Biar kajab karena pada hari kiamat kada mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. أقول قولي هذا والحق عند الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.